Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas pembelajaran kimia. Pertemuan kali ini kita akan membahas lebih detail tentang metode ilmiah. Kita masih di bab 1 ya, di kelas 10 semester 1. Kali ini Ibu akan memaparkan bagaimana sih metode ilmiah yang kita lakukan ketika dihadapkan dengan suatu masalah ya. Oke. Pertama kita ulas dulu sedikit, minggu lalu sudah diulas ya, tapi ini kita ulas lagi agar lebih paham ya. Apa itu metode ilmiah ya? Metode ilmiah adalah berasal dari kata Yunani ya, metodos dan meta, yang artinya apabila digabungkan yaitu cara bertindak menurut sistem aturan tertentu ya. Jadi metode ilmiah itu adalah suatu langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang dilakukan secara sistematis, terkontrol, didasarkan data empiris. Jadi secara sistematis ya, berurutan, kemudian terkontrol dan didasarkan data empiris ya. Jadi datanya nyata. Gitu. Kemudian tahap-tahap metode ilmiah itu ada yang pertama merumuskan masalah, kemudian melakukan pengamatan. Kemudian dari pengamatan itu kita memberikan hipotesis ya, atau asumsi sementara ya. Kemudian untuk membuktikan asumsi itu kita menentukan variabel dulu, variabel dari apa yang akan kita lakukan percobaan. Kemudian kita melakukan eksperimen untuk membuktikan apakah benar hipotesis kita. Dari eksperimen kita mendapatkan data-data, kemudian kita olah datanya, nanti dapatlah kesimpulan begitu. Nah, ini urutannya ya. Merumuskan masalah. Jadi langkah awal itu melakukan penelitian itu adalah dan cara merumuskan masalah-masalah ya dari fenomena atau gejala-gejala alam yang tidak ada jawabannya atau yang belum kamu ketahui gitu ya. Kamu ingin membuktikannya. Nah, seperti itu. Jadi kamu cari apa detail masalahnya. Nah, biasanya rumusan masalah ini dinyatakan atau dituliskan dengan kalimat tanya. Apa, mengapa, bagaimana. Misalnya, apakah larutan garam mengantarkan arus listrik? Seperti itu ya. Jadi menggunakan kalimat tanya. Kemudian melakukan pengamatan ya, pengamatan dilakukan dengan mengumpulkan banyak informasi, direkam ya, dengan bentuk catatan. Data diperoleh dapat berupa kualitatif dan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu yang berbentuk angka, nah ya, tapi kalau kualitatif itu biasanya berupa deskripsi ya, dinyatakan dengan tulisan ya. Namun kalau penelitian seperti ini biasanya yang lebih sering ditulis itu adalah data kuantitatif, yaitu berbentuk angka-angka ya. Kemudian menyusun hipotesis ya. Jadi dari pengamatan sementara yang kalian lakukan, misalnya kalian melihat ternyata larutan garam dapat mengantarkan alur listrik. Nah, kalian menghipotesis atau melakukan dugaan sementara bahwa larutan garam dapat mengantarkan alur listrik karena apa misalnya ya, itu menurut kalian sementara gitu ya. Apa karena dia memang larutan garam itu dapat mengantarkan arus listrik seperti itu, mengandung ion-ion ya. Dia dugaannya bahwa NaCl itu larutan garam itu memiliki ion-ion dalam larutannya. Nah, misalnya dugaan sementaranya seperti itu. Kemudian kalian menentukan variabelnya. Nanti kalau ingin melakukan percobaan kalian tentukan. Nah, variabel itu ada 3, ada variabel bebas, variabel kontor, dan variabel terikat. Nah, misalnya di sini nih. Misalnya ada percobaan faktor yang mempengaruhi buah mangga, maka variabelnya adalah jenis pupuk, luas lahan, jenis insektisida. Itu disebut variabel bebas. Kenapa? Karena apabila kita memberikan pupuk, ternyata buah mangganya bagaimana? Apabila kita memberikan insektisida yang baik, ternyata buah mangganya bagus atau tidak. Nah, itu berarti kan variabel bebas ya. Jadi kalau dia dibuat sedikit pupuknya, mangganya akan gimana hasilnya. Kalau dibuat banyak, mangganya akan bagaimana. Nah, berarti itu termasuk variabel bebas ya, dia bebas menentukan. Dan yang menjadi variabel terikat itu adalah variabel yang tergantung pada perlakuan variabel bebas gitu ya. Jadi suatu aspek yang diamati. Jadi misalnya tadi kayak faktor yang mempengaruhi buah mangga.
Nah, variabel bebasnya yaitu dengan memberikan jenis pupuk yang baik, misalnya pupuk apa? Pupuk urea misalnya seperti itu. Nah, variabel terikatnya adalah buah mangga yang lebat, misalnya begitu, atau buah mangga yang besar-besar. Kenapa? Karena dengan memberikan pupuk buah mangga menjadi besarnya. Jadi dia terikat, nak. Jadi tergantung pada apa jenis pupuk yang diberikan. Jadi yang mempengaruhi, yang menjadi variabel terikatnya adalah buah mangga yang lebat misalnya seperti itu, atau buah mangga yang besar-besar. Nah, itu disebut variabel terikat. Jadi dia tergantung pada variabel bebas. Kemudian untuk variabel kontrol ada satu lagi disebut variabel kontrol ya. Itu adalah variabel yang dibatasi atau dikendalikan pengaruhnya. Jadi dia ditentukan sejak awal, dia dibuat tetap, biasanya dibuat tetap ya. Biasanya dibuat tetap. Nah, variabel kontrol tidak berpengaruh pada efek terhadap gejala yang diteliti. Dengan kata lain, variabel bebas dan terikat tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang diteliti. Ya, contohnya dalam hal ini misalnya ya. Misalnya ada penelitian pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau. Nah, di sini kan berarti variabel bebasnya itu kalau pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau, variabel bebasnya kan intensitas cahaya matahari. Jadi kalau cahaya mataharinya banyak atau sedikit bagaimana? Itu variabel bebas. Variabel terikatnya nanti laju pertumbuhan tanaman kacang hijau. Jadi dia lebih cepat tumbuh atau lambat tumbuh. Nah, itu variabel terikat. Jadi percepatan pertumbuhannya tergantung pada variabel bebas. Nah, variabel kontrolnya yaitu seperti jumlah pupuk misalnya. Jadi, misalnya jumlah pupuknya dibuat sama ya, dibuat sama-sama diberikan 1 sendok misalnya dalam satu pot misalnya. Pot A misalnya ada 3 pot. Pot A diberikan 1 sendok, pot B diberikan 1 sendok, pot C diberikan 1 sendok. Ternyata setelah diberikan yang pot 1 diberikan matahari yang cukup banyak, pot kedua sedikit, pot ketiga tidak menggunakan matahari. Nah, begitu. Jadi jumlah pupuk yang dibuat sama tadi itu disebut variabel kontrol. Jadi jumlahnya tetap. Variabel bebasnya yaitu jumlah cahaya matahari, adanya atau tidaknya cahaya matahari atau jumlah cahaya matahari. Variabel terikatnya itu adalah pertumbuhan kacang. Nah, itu contoh ya, nak ya. Contoh pengaplikasian variabel bebas, variabel terikat dan variabel kontrol gitu. Oke, kemudian langkah selanjutnya itu melakukan eksperimen ya, eksperimen. Jadi setelah kalian tentukan variabelnya, nanti kalian lakukanlah eksperimen ya. Tentunya setelah menyiapkan prosedur kerjanya, sudah tahu apa, kemudian alat bahannya seperti itu ya. Nanti setelah melakukan eksperimen tuh nanti kamu menuliskan hasil pengamatanmu ya. Jadi dituliskan hasil data-datanya. Setelah itu nanti kalian analisa hasil datanya itu bagaimana menurut percobaan. Nah, setelah itu setelah melakukan percobaan dan menganalisa data, nanti barulah dibuat kesimpulan. Jadi tahu apa sih simpulannya dari percobaan tersebut, begitu ya. Nah, kemudian ini penerapan metode ilmiah dalam sehari-hari ya. Misalnya banyak sebetulnya yang bisa kalian teliti dan kalian lakukan percobaan ya. Misalnya ya kalau dalam ilmu kimia misalnya apa ya? Yaitu tadi daya hantar listrik larutan, nanti kita akan cobakan ya. Daya hantar listrik larutan misalnya beberapa larutan, misalnya dalam kehidupan sehari-hari itu ada air gula, air cuka, air garam, air sabun, air jeruk nipis misalnya, atau air jeruk lah. Itu bisa dicek ya daya hantar listriknya. Atau misalnya pengaruh pelarutan suatu zat yang dipengaruhi oleh luas permukaan misalnya, begitu. Itu bisa dipengaruhi gitu ya, bisa dipengaruhi. Kemudian hakikat ilmu kimia. Hakikat ilmu kimia ya, kemarin kita sudah bahas, cuman saya akan ulas lagi. Hakikat ilmu kimia itu mencakup 3 bagian. Yang pertama, kimia sebagai proses ilmiah ya. Kimia sebagai proses ilmiah itu yang dimaksud sebagai proses ilmiah itu bahwa ilmu kimia itu seorang ilmuwan itu ketika memecahkan sebuah masalah itu dia melalui tahapan-tahapan atau proses ilmiah, yaitu ya seperti yang kita bahas tadi, yaitu dengan mengamati, merumuskan masalah, melakukan eksperimen, menganalisa data dan menarik kesimpulan. Jadi sebagai proses itu kimia sebagai proses di mana kimia itu diterapkannya itu melalui suatu proses yang sistematis seperti itu ya.
gitu ya. Jadi gini, berdasarkan gambar data dapat disimpulkan bahwa ilmu kimia berkaitan dengan mencari tahu tentang gejala secara sistematis. Jadi secara sistematis ya, yang sering dengar dengan metode ilmiah. Nah, proses sebagai kimia sebagai proses merupakan keterampilan sikap-sikap yang dibutuhkan untuk memperoleh mengembangkan pengetahuan. Jadi melalui proses-proses ya. Itu yang pertama, kimia sebagai proses ilmiah. Yang kedua, kimia sebagai produk ilmiah. Jadi ternyata setelah melakukan percobaan, melakukan penelitian, didapatkanlah kesimpulan-kesimpulan atau konsep-konsep atau prinsip-prinsip atau hukum-hukum. Nah, itu disebut kimia sebagai produk ilmiah. Jadi ternyata dari proses metode penelitian yang dilakukan dapat dihasilkanlah sebuah produk-produk yang berupa konsep, prinsip atau hukum-hukum. Nah, itulah yang disebut dengan hakikat kimia sebagai produk ilmiah. Yang terakhir yaitu hakikat kimia sebagai sikap ilmiah atau nilai ilmiah. Jadi dengan melakukan metode ilmiah, ternyata seorang peneliti itu harus memiliki sikap atau setidaknya memiliki sikap bahwa dia harus memiliki sikap yang sikap ingin tahunya besar, yaitu jadi ingin mencari jawaban, memiliki perhatian besar terhadap objek yang akan diteliti. Tujuannya kenapa? Agar nanti dia benar-benar melakukan percobaan dengan baik gitu ya, karena dia sangat semangat dan antusias. Kemudian respect terhadap data ya, jadi tidak mudah kalau ada data tuh dia memberikan data yang jujur, tidak kemudian kalau misalnya terjadi kegagalan dia tidak mudah menyerah seperti itu. Berpikir kritis ya, jadi kalau ada anggapan sementara hipotesis hipotesis orang lain dia tidak langsung percaya, tapi dia berusaha untuk membuktikannya. Ya, penemu harus kreatif ya, oke, harus ada kreativitas ya supaya bisa menemukan percobaannya sesuai dengan apa yang akan diharapkan gitu ya. Terus bisa bekerja sama dengan kelompok kalau dia melakukan percobaan bersama kelompok seperti itu ya. Kemudian sikap ketekunan ya, harus tekun, seorang peneliti harus tekun begitu. Nah, ini adalah tadi proses-proses sekilas tentang metode ilmiah yang Ibu bahas. Nah, kemudian kita akan ke LKPD ya. Ibu akan menampilkan LKPD, kita akan mencoba mengulik ya atau membahas tentang bagaimana sih kita melakukan atau membuat suatu prosedur ilmiah ya, dengan cara melakukan percobaan dengan cara menggunakan metode ilmiah ya. Begitu. Nah, ini kerjakan LKPD, nanti LKPD ini akan Ibu share ya. Ya, ini ada tujuannya, sudah ada dituliskan di sini ya, indikatornya, pencapaian kompetensinya. Ya. Jadi nanti kalian mengamati dulu video percobaan ya. Di sini nanti Ibu berikan video percobaan. Kemudian nanti dari video itu kalian merumuskan apa sih masalahnya ya. Nah, kebetulan video ini akan Ibu share adalah daya hantar listrik larusan. Jadi masalahnya tuh apa ya? Kalian tulis misalnya apakah larutan gula mengantarkan arus listrik, misalnya seperti itu ya. Jadi nanti terus kemudian merumuskan hipotesis. Jadi setelah kalian teliti secara mengamati dugaan kalian sementara bahwa air garam atau air gula mengantarkan arus listrik atau tidak, seperti itu. Terus nanti kalian tentukan variabel kontrol, variabel bebas, dan variabel terikatnya. Kemudian menuliskan prosedur kerjanya, menuliskan alat dan bahan, menuliskan hasil pengamatan, menyimpulkan pengaruh zat terlarut, menyimpulkan definisi metode ilmiah dan merinci langkah-langkahnya, kemudian mengidentifikasi prinsip metode ilmiah, hakikatnya dari sebagai proses ya, hakikat ilmiah sebagai kimia sebagai proses, produk, dan sikap nilai ya. Oke, begitu ya. Ibu tayangkan dulu videonya, silakan disimak. Yang ini. Oke, kita simak ya, silakan disimak dengan sesama. Sekaligus kalian catat apa yang bisa kalian ambil di sini nanti ya, sesuai dengan prosedur tadi. Jadi harus dicatat misalnya dari alat dan bahan, kemudian hasil percobaannya, apapun itu dicatat ya, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat di rumahnya masing-masing. Hari ini kita berada di laboratorium kimia akan
dimasukkan dalam percobaan uji daya hantar listrik. Untuk melakukan uji daya hantar listrik, alat dan bahan yang diperlukan diantaranya kabel yang telah dipotong menjadi 3 bagian, batu baterai sebanyak 3 buah, selotip, gunting, lampu ukuran kecil dengan dudukannya, dan larutan-larutan yang akan kita uji. Di mana yang akan Ibu lakukan percobaan adalah larutan NH4OH 1 molar, HCl 1 molar, NaOH 1 molar, dan CH3COH 1 molar. Mari kita lakukan percobaan berikut ini.
format data pengamatannya? Jika sudah, jangan lupa membuat laporan percobaan dengan format tuliskan judul percobaan, tujuan percobaan, dasar teori, alat dan bahan, prosedur percobaan, data pengamatan, analisis data, jawaban pertanyaan, kesimpulan, dan terakhir, lampirkan foto percobaan pada hari ini dengan screenshot dari video. Ya, demikian tadi video yang sudah ditampilkan tentang percobaan daya hantar listrik larutan. Yang dipakai di sini adalah 4 larutan yang ada di laboratorium tadi ya. Nanti videonya akan Ibu share lagi supaya kalian bisa mengulang lagi. Nah, jadi di sini kita bahas ya. Berdasarkan tayangan tersebut yang dapat dirumuskan masalah apa, seperti itu ya. Maaf. Jadi masalahnya apa berdasarkan tayangan tersebut. Nah ya, nanti kalian tulis masalahnya apa ya, kalian isi LKPD ini. Masalahnya apa? Misalnya kan tadi bagaimana pengaruh titik-titik terhadap titik-titik. Misalnya bagaimana pengaruh daya hantar listrik terhadap, ya bagaimana pengaruh berbagai jenis larutan terhadap daya hantar listrik, misalnya begitu ya. Karena tadi kan ada 4 jenis larutan ya. Kemudian berdasarkan rumusan masalah tersebut dapat ditarik hipotesa atau kesimpulan sementara bahwa semakin apa. Misalnya kan ini kan terkait dengan daya hantar listrik ya, adanya larutan dapat mengantar listrik atau tidak. Nah, tadi kita sudah bahas bahwa larutan dapat mengantarkan listrik itu adalah larutan yang ibu beri sedikit review lagi bahwa larutan yang permatan listrik adalah larutan elektrolit, di mana larutan tersebut dapat menghasilkan ion-ion dalam larutan, karena ion-ion itulah yang akan membawa arus listrik, membawa elektron ya, sehingga menimbulkan arus listrik. Nah, jadi bisa jadi kesimpulan sementara kita bahwa semakin banyak ion dalam larutan maka akan semakin baik daya hantar listriknya, misalnya begitu. Berdasarkan kajian literatur pengamatan dari video tersebut ya, video ini yang merupakan variabel bebas adalah apa? Nah, di sini dia. Jadi, kalau daya hantar listrik ini tadi variabel bebasnya apa? Variabel bebasnya misalnya jenis larutan ya. Jadi larutannya ada yang elektrolit, ada yang non elektrolit. Elektrolit juga ada dua, ada elektrolit lemah, ada elektrolit kuat. Jadi mungkin sebelum ini nanti kalian baca juga nanti apa sih larutan elektrolit dan non elektrolit, kemudian apa itu elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non elektrolit. Nanti baru bisa menentukannya. Jadi misalnya variabelnya adalah jenis larutan ya. Kemudian variabel terikatnya, variabel terikat itu variabel yang tergantung pada variabel bebas. Misalnya variabel terikatnya itu misalnya daya hantar listriknya, misalnya apa, nyala lampunya terang atau gelembungnya banyak gitu ya. Variabel terikatnya itu daya hantar listriknya. Kemudian variabel kontrolnya apa? Variabel kontrolnya tadi kita kan lihat bahwa semuanya itu dibuat sama. Apa yang dibuat sama tadi? Ya, yang dibuat sama tadi dari video tadi itu dibuat apa larutan tersebut. Untuk melakukan yang telah dipotong menjadi 3 bagian. Ini dia. Kan ini ada 4 larutan ya. Ada Na4OH, ada HCl, ada NaOH, ada CH3COH ya. Nah, ini yang dibuat sama itu molaritasnya. Ini 1 molar, 1 molar, 1 molar, 1 molar. Ini namanya molaritas ya, ya. Atau konsentrasinya lah ya, atau jumlah lah ya. Kalian belum belajar ya. Sehingga saya sebutkan saja ini jumlah zat larutnya gitu ya. 1 molar, 1. Nah, ini dibuat sama. Ini disebut variabel kontrol. Ya. Variabel kontrolnya ya, karena jumlah konsentrasi yang sama seperti itu. Oke. Selanjutnya tuliskan prosedur kerja. Nanti kalian tulis ya, di sini kalian lengkapi. Nah, jadi semua ini kalian lengkapi seperti petunjuk yang Ibu sebutkan tadi ya. Nah, kan Ibu sudah menyebutkan apa sih tadi yang jadi variabel bebas, variabel terikat, variabel kontrol ya. Kemudian berdasarkan rumusan masalah apa tadi sudah sebutkan ya. Nanti kalian tulis berdasarkan video tadi prosedur kerjanya di situ apa saja ya. Ini bukan animasi, maksudnya video ya. Nah, Ibu tidak jadi memberikan animasi. Dari video gitu ya, kalian tulis di situ ya, video. Oke. Jadi prosedur kerjanya apa saja, yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, tulis itu ya. Kemudian kemudian alat dan bahan kalian tulis sini.
Kemudian berdasar pengamatan kalian, apa nih pengamatannya? Jadi hasil pengamatan, hasil percobaan tadi apa? Kalian tulis di sini. Misalnya NaOH bagaimana, N4OH bagaimana, HCl bagaimana, kemudian apa namanya, asam cuka atau C3COH bagaimana gitu. Kalian tulis ya. Nah, nanti kalian tulis kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa apa misalnya? Semakin banyak semakin banyak ion yang terlarut untuk elektrolit ya, dalam kurung elektrolit, maka semakin apa daya hantar listriknya. Ini terindikasi dengan cara terlihat dari apa, gelembungnya bagaimana, kemudian nyala lampunya bagaimana gitu. Jadi kalian tarik kesimpulannya ya. Oke, kalau bingung nanti videonya dileleh lagi. Kemudian kan banyak literatur, jadi bisa sambil membaca-baca literatur. Oke, nanti kalian tulis sehingga apa yang dimaksud dengan metode ilmiah gitu ya. Kemudian nanti kalian tuliskan juga apa saja sih langkah-langkahnya ya. Langkah-langkah dapat rinci langkah-langkahnya apa ya. Oke, ini namanya dalam metode ini langkah tertentu memecahkan masalah diberikan langkah tersebut dapat berupa ya, ini kalian menuliskan dari pernyataan ini mana sih titik-titik dari antara titik-titik 3 ini yang mana yang termasuk dalam pemahaman hakikat kimia sebagai proses atau hakikat kimia sebagai produk ilmiah atau hakikat kimia sebagai sikap ilmiah dari titik-titik 3 ini ya. Nanti kan materinya Ibu share, tadi juga udah Ibu jelaskan, nanti kamu bisa pelajari. Oke. Kemudian ini ada tambahan ya. Jadi nanti kalian cari di YouTube, di internet banyak ya. Jadi pengaruh luas permukaan zat terlarut ya, ukuran atau luas permukaan gitu aja ya. Luas permukaan itu maksudnya ukurannya ya nak ya, ukuran terhadap kecepatan pelarutan. Jadi kecepatan pelarutannya gimana? Misalnya misalnya gula berbentuk serbuk, gula berbentuk kepingan, atau gula berbentuk bongkahan besar, itu gimana pelarutannya. Nah, itu nanti kamu buat rumusan masalahnya apa, kemudian menurut kamu anggapan sementara kamu apa, dan yang bertindak sebagai variabel bebas, variabel kontan, dan variabel terikat di situ apa. Gitu ya. Banyak sih video-videonya di YouTube. Ini tambahan dari tugas ini ya. Jadi kamu cari, ini kamu isi, kamu lengkapi. Ini sudah Ibu beri petunjuk. Tinggal kamu simak penjelasan Ibu dan kalian tuliskan di sini. Ya. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dicoba, dikerjakan, dan nanti dikumpulkan sesuai instruksi yang akan Ibu sampaikan di grup kelas. Ibu cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Kita berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.